Dalam bermain eFootball PES 2021 Mobile, ada beberapa settingan dasar yang harus diketahui. Biasanya para pro player menggunakan settingan tersebut untuk event matchday, main bareng teman, serta event mingguan. Settingan dasar dalam bermain eFootball PES 2021 Mobile dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pengaturan video, 2. Pengaturan jenis kontrol, 3. Pengaturan susunan tim, 4. Setelan main otomatis, 5. Posisi dalam laga, 6. Pilihan ganti taktik, 7. Cara ganti squad. 1. Pengaturan video. Pada menu awal saat login eFootball PES Mobile, setelah muncul tulisan Konami, akan muncul menu home atau menu awal. Lihat pada sisi kanan bawah, terdapat 3 tanda titik, klik tanda tersebut. Kemudian muncul pilihan kontak OFAKI, transfer data, pengaturan video, dan hapus cache. Silahkan pilih pengaturan video. Kemudian ada 2 pilihan yaitu grafis dan laju bingkai. Untuk grafis, ada tinggi, standar, dan rendah. Kita pilih rendah. Kenapa pilih rendah? Karena pengaturan grafis ini sangat mempengaruhi kualitas kecepatan video. Jika kita memilih tinggi, maka kecepatan perpindahan grafisnya agak lambat, begitu sebaliknya. Jika kita memilih grafis rendah, maka kecepatan perpindahan grafisnya akan semakin cepat. Manfaat memilih grafis rendah yaitu dapat dirasakan ketika main event matchday. Ada tipe pemain yang bermain cepat, dan disinilah dibutuhkan kecepatan grafis. Agar permainan tetap lancar dan tidak mengganggu jalannya pertandingan. Kedua, ada pilihan laju bingkai. Ada 2 pilihan yaitu 60 fps dan 30 fps. Pilih 30 fps. Untuk laju bingkai sebenarnya tergantung dari spesifikasi handphone yang dipakai. Silahkan atur sesuai kemampuan handphone kalian. 2. Pengaturan main. Langkah pertama yaitu masuk ke menu ekstra, kemudian pilih pengaturan. Terdapat beberapa menu di antaranya pengaturan main, pengaturan suara, bahasa dan sebagainya. Pilih pengaturan main. Ada jenis kontrol, tampilkan stick arah, ganti kursor, sliding otomatis dan setelan tampilan di laga. Pada jenis kontrol terdapat pilihan lanjutan dan klasik, silahkan pilih klasik. Pada menu tampilkan stick arah, ada pilihan tetap, bergerak, tidak ada. Buat kalian yang suka stick bergerak mengikuti arah jari kalian, maka pilih bergerak. Buat yang menyukai tampilan stick tidak berubah tempatnya, maka pilih tetap. Untuk ganti kursor ada pilihan manual dan dibantu. Buat pemula sebaiknya memilih dibantu. Kemudian pengaturan sliding otomatis, apa keunggulan dari pengaturan ini? Ketika bermain dan melawan tim yang mengandalkan kecepatan, maka fitur sliding otomatis sebaiknya pilih yang dibantu. Karena hal ini dapat membantu pemain kalian ketika posisi kalah lari dengan pemain lawan. Maka pemain kalian akan melakukan sliding secara otomatis. Keunggulannya adalah pemain kalian tidak akan terkena kartu merah. Rata-rata hanya terkena peringatan dan kartu kuning. Selanjutnya kita atur keburaman tombol. Pilih 40 atau 60%. Keunggulannya adalah tombol tidak akan menutupi pemain kalian. Untuk setelan main di laga. Jenis kursor pilih nama pemain. Indikator pemain berikutnya. Pilih off. Tampilan radar. Off. Pengukur stamina. Off. Dan nama pemain terkontrol. Pilih on. 3. Pengaturan susunan tim. Dalam menentukan susunan tim, pastikan kalian telah memilih klub dan pelatih yang sesuai. Misal klub Barcelona, berarti pelatihnya Xavi. Hal ini bertujuan untuk membentuk semangat tim yang tinggi. Jika semangat tim tinggi, maka kinerja pemain juga maksimal. Seperti akurasi operan, kekompakan tim dalam bertahan dan menyerang. Kedua, pastikan pemain yang dipilih juga sesuai dengan klub kalian. Jika pemain dan pelatih sesuai dengan klub yang kalian pilih, maka saat kalian main matchday atau main online, pemain kalian akan mempunyai persentase yang tinggi. Dan kebugaran pemain akan maksimal. Seperti gambaran berikut ini. 4. Setelan main otomatis. Dalam menentukan setelan main otomatis, ada 2 pilihan yang diatur, yaitu substitusi dan jebakan offside. Pertama, dalam memilih substitusi ada pilihan off, sangat telat, seimbang dan sangat awal. Jika memilih sangat telat,
Biasanya akan melakukan pergantian di menit 85 ke atas. Kemudian jika memilih seimbang, biasanya dilakukan pada menit 80-an. Dan yang terakhir ini yang ideal. Sangat awal. Pergantian sangat awal dilakukan sekitar menit 60-70. Dalam menit 60-70 ini pergantian pemain sangat tepat dilakukan. Karena pemain yang masuk setidaknya akan memegang bola paling sedikit 2 sentuhan. Dan dari 2 sentuhan tersebut jika yang memegang bola adalah seorang penyerang, besar kemungkinan bola tersebut menjadi peluang untuk mencetak gol. 5. Posisi dalam laga. Posisi dalam laga bertujuan untuk menentukan siapakah yang menjadi kapten tim, siapa yang akan mengambil tendangan penalti, siapa yang mengambil tendangan sudut, dan siapa pemain yang menjadi target ketika mengumpan bola mati. Terdapat 3 kategori yang perlu kita setting. Pertama, kita tentukan kapten tim. Siapa pemain yang patut menjadi panutan dalam tim kalian? Saya coba pilih Cristiano. Kedua, pilih kategori penendang bola mati. Silahkan tentukan penendang tendangan sudut kanan, tendangan sudut kiri, penendang tendangan bebas jarak jauh, penendang tendangan bebas jarak dekat, dan terakhir penendang penalti. Setiap penendang usahakan memiliki nilai di atas 95. Agar akurasi umpan dapat maksimal. Kategori ketiga adalah menentukan pemain yang menjadi target ketika ada bola mati. Untuk menentukan penyerang bola mati, pastikan memiliki keunggulan di bola sundulan. Punya penyelesaian di atas 90. Serta unggul kekuatan fisik. 6. Pilihan ganti taktik. Kenapa harus setting ganti taktik? Pilihan ganti taktik bertujuan untuk menentukan apakah tim akan bermain secara menyerang atau bertahan. Jika kualitas pemain kalian kalah dan ball possession rendah, maka gunakan taktik bertahan. Pakai strategi serangan balik. Karena secara kualitas tim kalian tidak unggul sehingga satu-satunya cara untuk menang yaitu dengan taktik bertahan sambil menunggu kesempatan untuk menyerang balik. Dan yang kedua yaitu pilihan taktik menyerang. Yang menjadi kelemahan dari taktik menyerang adalah posisi bek tengah rawan melakukan blunder. Ketika menghadapi bola atas, biasanya pemain belakang belum siap atau tidak pada posisi tempatnya. Hal ini dikarenakan para pemain lagi menikmati penguasaan bola, dan lupa untuk menjaga areanya. Gunakan bek tangguh secara fisik, unggul bola atas, dan punya kemampuan umpan lambung. Agar bagus dalam menyerang maupun menghadapi serangan balik. 7. Cara ganti skuad. Pada menu tim, pilih ganti skuad. Silahkan kalian buat skuad baru. Atau bisa juga ganti ke skuad yang sudah sesuai klub lain. Misal event minggu ini adalah tim nasional, sedangkan skuad yang kalian pakai adalah skuad klub. Maka kalian bisa mengubah skuad dengan masuk ke menu tim. Pilih ganti skuad. Pilih atau buat skuad baru, sesuai tim nasional yang kalian sukai. Di sini saya contohkan saya memakai klub Barcelona. Kemudian ada event matchday tim nasional. Maka saya perlu mengubah skuad saya. Dari skuad Barcelona ke skuad tim nasional Spanyol. Demikian 7 settingan pro player dalam bermain Evo Outball PES Mobile. Semoga dapat membantu tim kalian meraih kemenangan.